kita scan, ternyata injektor nomor 4-nya ada problem, jadi not learn. Jadi nanti kita mau cek di sana. Kayaknya sih cukup dibersihin aja atau kalibrasi, insya Allah beres, biar customer puas. Soalnya dirasa-rasain waktu nyetir juga nggak ada perbedaan sih. Kalau biasanya injektor yang rusak biasanya pas lagi dia kecepatan tarikan awal gitu ya, dia bunyi ngorok gitu, knocking gitu. Kalau ini walaupun dia nyala tapi dalam berkendaranya nggak ada beda sih, masih enak banget ini. Sekarang kita di kecepatan 120 juga, masih narik banget, masih jambak banget, jadi di mesin juga nggak ada problem. Ya, sampai di bengkel Om Raka. Oke, kita langsung cek ke detail bodinya. Di sini ada beberapa lecet. Di sini spion masih oke, masih utuh. Ini masih utuh. Terus di sini ada beberapa lecet kecil ya, mungkin kena pintu. Yang lain oke, mulus. Fender juga masih rapet. Lampu masih bening. Grill depan juga masih oke, tidak ada yang pecah. Ini lambang Chevroletnya harusnya warna gold di cutting stiker. Kemudian sebelah kanan, oh ya, ban GT Radial Savero tahun 2022 ya kalau nggak salah ya, tahun 2023, masih baru semua, GT Radial Savero. Kemudian kaca masih asli di sini, GM semua kacanya. Spion kanan juga masih utuh. Ini biasanya Captiva karena lebar, spion kanannya spionnya suka kena motor ya, dan ada yang pecah-pecah. Oke. Sebelah kanan mulus, nggak ada lecet-lecet ya, mulus, relatif mulus. Oh ya, ban sama semua, jadi keempat-empatnya GT Radial Savero. Keempat-empatnya tahun 2023. Nah, ini ada dekok sedikit, sangat sedikit sekali, nggak kelihatan ya kalau di kamera. Oke, belakang mulus. Dia sudah di plat nomor udah dikasih aksesoris Mika. Kemudian lambang logo Chevroletnya masih ada. VCDI Captivanya masih komplit. Dia juga track recordnya di Fontana. Oke, aman semua. Jadi mobil yang kita jual tidak bekas tabrak. Lanjut kita cek bagian ruang mesin. Di sini sebelah kanan kita lihat untuk tulangannya masih oke semua, masih ada logo GM-nya di sini. Baut kap mesinnya masih oke. Sealer-sealernya untuk kap mesin masih oke semua. Tidak ada bekas tabrak ya.
tidak ada bekas tabrak yang parah. Jadi kita nggak jual mobil bekas tabrak. Masih oke semua. Tuh sealernya masih oke. Kemudian di bawah di sini juga apron. Ini apron masih oke semua, masih mulus. Bahkan ini biasanya Captiva, saya juga sering cek unit. Ini apronnya udah catnya banyak yang kekikis karena mungkin mekanik banyak taruh kunci di sini atau mungkin duduk di sini ya waktu benahi mesin. Kalau ini masih mulus apronnya. Sebelah kiri kita lihat juga masih oke. Ini logo GM-nya masih tampak di sini. Oke, bagian ruang mesin di situ aki Amarok sesuai kapasitasnya, sangat besar akinya. Kemudian di sini tabung reservoir baru ganti. Kemungkinan kemarin rembes dari pemilik sebelumnya jadi baru ganti. Kemudian ruang mesin bersih. Ruang mesinnya oke. Ini dan tambahin juga stabilizer ya, car fault stabilizer. Lanjut kita cek bagian pilar. Di sini titik-titiknya juga masih oke, tidak ada bekas cat ataupun bekas repairan. Masih ori dari pabriknya. Oke, kita tutup lagi. Kemudian bagian pintu juga di sini tiklasnya masih oke semua. Itu ada tanda QC juga, baut-bautnya. Kemudian bagian bawah masih oke semua, tidak ada bekas tabrak. Bagian keempat pintunya seperti ini semua ya, aman. Kita cek ke bagian belakang. Oke, untuk bagian belakang untuk FL1 dia masih bisa dibuka jendelanya seperti ini. Jadi untuk naruh barang dia bisa dibuka seperti itu jendelanya. Untuk FL2 udah tidak bisa dibuka. Ini udah ada kamera mundur juga di sini. Oke, kita cek di bagian bagasinya. Nah, di sini titik kelasnya juga masih oke. Asli dari pabrikan semua, tidak ada bekas tabrak. Nah, di sini titik-titiknya dan sealernya masih oke. Bikinan pabrik semua. Nah, ini mungkin sebentar, yang atas dulu, tutup bagasi. Belakang juga masih oke semua. Sorry ya, agak backlight. Masih oke semua. Nah, ini karet belakang mungkin sering keluar masuk barang nih, ada lupa sedikit. Kemudian bentuk bagasinya seperti itu, dia 3 row. Kemudian yang baris ketiga dan baris keduanya bisa dilipat jadi rata. Jadi kalau misalkan punya anak kecil dia bisa rata jadi bikin kasur. Oke, plafon juga nggak ada yang turun. Plafon aman nih, Captiva nggak ada yang turun. Biasanya Captiva plafonnya pada turun, ini nggak ada yang turun, aman. Lanjut kita cek bagian dalam. Remote-nya seperti ini. Dia remote-nya bentuknya seperti ini, Captiva. Seperti biasa kita cek bagian bawah. Bagian bawah dia tidak bekas banjir, jadi tidak ada karat-karat, masih bersih semua. Karpet ori Captivanya juga masih ada. Dan kita cek kolong, masih bersih semua. Oke, kita masuk. Oke, kita start. Jadi indikator masih nyala semua. Kemudian kita hidupin, nanti mati semua. Nah, kemarin kan sempat yang nyalanya yang ini nih. Waktu dibawa ke bengkel, injektornya dibersihin. Sekarang udah beres. Oke, kita start. Hidupin AC-nya dulu, panas. Ini kita cek kilometernya 167.000. Dia rekod di Fontana dan juga di PRM. Kita cek bagian setirnya masih bagus, jadi nggak ada sobek
tukang lupas, paling agak terkikis nih, seperti ini nih, terkikis sedikit. Dia sudah ada audionya, audio kontrol di sini juga. Kemudian kita cek bagian panel tengah ini, kita lihat pemakaian BBM-nya biosolar sangat irit, jadi 9 liter per 100 kilo, jadi 111 ya, sangat irit untuk dalam kota. Di situ juga sudah ada navigasi, sudah ada untuk pengaturan AC, suhu luar, pengaturan AC. Kemudian di sini ada laci, di atas sini juga ada laci. Ini dashboardnya soft touch modelnya. Kemudian di bagian kanan kita lihat ada kisi-kisi AC, kemudian pengaturan lampu dan apa namanya power window, electric mirrornya masih jalan semua, tidak ada masalah. Ini untuk ini belum retrack ya, untuk Captiva 2013 belum retrack. Kemudian di bawah ada tempat penyimpanan kartu, kemudian di sini ada speaker kecil juga. Kemudian di sini ada central lock. Kemudian power window masih aktif semua, empat-empatnya. Oke, masih aktif semua. Kemudian ini bahan door trimnya juga masih ori. Di sini tombol untuk membuka kaca bagasi belakang, untuk FL1 masih bisa buka kaca bagasi belakang. Kemudian ini tombol untuk lock ininya tombolnya hilang, cuman masih fungsi sih, dipencet masih bisa. Oke, itu sebelah kanan. Kemudian kita kembali ke panel tengah. Di situ ada jam, ada hazardnya masih oke semua, masih fungsi. Kemudian pengaturan AC belakang, ya ada pengaturan AC belakang. Kemudian tape-nya udah diganti, ini model Android, jadi sudah bisa connect ke Bluetooth juga. Suaranya lumayan bagus. Kemudian bawahnya ada panel AC, kemudian panel matic-nya oke, nggak delay, matic-nya oke, nggak ada delay ataupun jeduh. Kemudian triptoniknya juga oke. Kita geser ke kiri, plus minus, di situ akan muncul angka 2 jika di plusin, muncul angka 1 lagi jika di pencet minus. Di sini ada tombol eco, masih berfungsi, jadi eco-nya masih berfungsi. Tapi kemarin saya pakai dalam kota, dengan kondisi eco-nya saya offin terus, jadi nggak pakai eco, dapat 9,1 liter ya per 100 kilo. Jadi lumayan irit. Di sebelah tengah karena ininya sudah elektrik, parking brake-nya sudah elektrik, jadi di sini tempat penyimpanannya lumayan jadi dapat luas. Di sini ada lubang lagi, di bawahnya ada konektor USB juga. Ini dia lubangnya sampai ke belakang, jadi sampai ke belakang sana, jadi cukup luas untuk nyimpan barang. Jok masih oke, tapi kalau di kamera mungkin kelihatan agak pudar, tapi kalau aslinya masih sangat hitam ya, masih hitam legam. Di sini ada laci penyimpanan. Kemudian di sebelah atas ada tempat kacamata, kemudian lampu masih nyala semua. Kemudian di sini juga ada ini lampunya mati nih, sun visornya lampunya mati yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri lampunya hidup. Di situ. Plafon masih oke semua, bersih, nggak ada yang turun. Oke, demikian ya review untuk bagian interiornya. Nanti kita lanjut test drive. Oke, kita lagi test drive Captiva 2013 FL1. Ini kita di tol Cinere Jagorawi di kecepatan 120, mendekati 120, cuman kondisi padat banget jadi nggak bisa lebih, nggak bisa tes lebih. Ini masih enak banget, jadi mesin masih ngejambak banget, istilahnya tarikannya juga masih enak, langsung naik. Ini masih enak banget untuk mesinnya. Jadi kemarin udah kita cek juga untuk start pagi, masih enak. Kemudian nanti akan kita cek juga untuk dipsticknya, apakah keluar asap dari dipstick.
Nah ini Captiva, kalau di tol kaki-kakinya enak ya, nggak ada bunyi yang gimana gitu. Cuman kalau misalkan di dalam komplek atau dalam jalan rusak yang ada polisi tidur, ini masih ada PR, ada bunyi lah di kaki-kaki depan. Jadi kalau di tol sih oke, ban juga masih baru kan, 2023 ya, GT Radial Savero, jadi masih enak banget dipakai. Jadi kalau kita ngobrol masalah ngobos, jadi sebenarnya adalah jadi tarikannya apa namanya udah nggak enak, akselerasinya udah nggak enak, tandanya seperti itu. Terus olinya juga nambahnya juga lumayan ya, jadi mungkin nambahnya terlalu banyak. Kalau misalkan untuk spek pabriknya sendiri, dari pabriknya kalau nggak salah itu normal tiap 1000 km ya, atau 1000 km ya kalau nggak salah itu nambah 300 mili, itu masih normal. Ini juga menurut pengakuan pemilik sebelumnya seperti itu. Jadi setiap 5000 kilo dia nambahnya sekitar hampir 1 liter ya, sekitar 5000 kilo. Jadi untuk kategori mesin yang dibilang ngobos itu, menurut saya pribadi ya akselerasinya udah nggak seenak ini ya. Jadi apa namanya, tenaganya udah nggak enak, bisa dirasain lah nanti pas lagi test drive. Ini tenaganya masih enak banget, jalan 120 juga masih enteng. Berarti mesinnya masih oke. Terus juga penambahan oli juga nggak signifikan. Jadi kalau yang ngobos itu penambahan olinya tuh sangat banyak ya. Mungkin baru jalan berapa 100 kilo, nambahnya lumayan banyak gitu, 1 liter gitu. Kalau untuk dari spek pabriknya sendiri, kalau nggak salah normal jalan 1000 kilo itu nambah oli 300 ml masih normal ya, karena penguapan, karena namanya mesin diesel dia kompresinya tinggi, penguapannya lumayan, jadi pasti ada nambah oli. Cuman kalau yang mesin ngobos, nambah olinya pasti sangat banyak, seperti itu. Nanti setelah kita bayar tol, nanti kita akan cek juga untuk apa namanya, dari dipstick. Jadi pengecekan standar untuk mesin diesel, kita cek dari dipstick apakah muncul asap yang begitu tebal atau tidak. Kalau misalkan untuk yang dari mana, dari tutup oli ya, tutup oli kan kadang ada yang berpendapat nggak boleh muncrat juga. Kalau saya berpendapat bahwa tutup oli itu pasti muncrat, karena di situ ada apa namanya, tekanan dari pompa oli ya, pompa oli yang membuat oli bisa disirkulasi di mesin. Jadi jika dari tutup oli dibuka terus muncrat oli, berarti memang itu normal kalau menurut saya. Tapi untuk yang nggak normal itu kalau keluar asap yang begitu tebal. Nah nanti kita akan cek. Oke, kita akan cek di dipstick olinya. Ini apa namanya, temperatur juga udah normal. Tadi kita jalan di kecepatan tinggi sekitar 30 kilo ya dari Cinere ke tol ini Jatikarya Kota Wisata. Oke, tadi sudah kita cek untuk dipstick olinya. Dia keluar asap tapi tipis dan tidak seperti orang nge-vape ya, nge-vape yang sangat tebal. Asapnya tidak berwarna
hitam ya kalau nggak salah. Kalau yang bermasalah itu yang hitam. Jadi ini apa namanya, asapnya tipis sekali dan tidak ada seperti waktu tangan saya dekatkan ke lubang dipsticknya, tidak ada seperti hentakan ya, tidak ada seperti apa namanya, semburan seperti itu. Jadi nggak ada seperti semburan seperti itu. Jadi masih normal. Jadi kalau yang ngopos kan asapnya sangat tebal, dan jika di tangan kita didekatkan itu di dekat lubang dipsticknya itu akan terasa seperti ada semburan ya, akan terasa seperti itu. Oke, demikian review dan test drive dari kami. Silahkan jika ingin membawa mekanik atau membawa inspektor, kami sangat persilahkan. Dan juga pembelian di kami di DR Auto, jika harga sudah cocok, dipersilahkan untuk mencoba sepuasnya ya. Jadi supaya kita sama-sama tidak kecewa membeli mobil dari kami. Jadi bisa mencoba di tol atau mencoba kemana, kami persilahkan. Oke, sekian review dari kami. Jangan lupa follow IG kami DR Auto Cars, dan juga jika berminat dengan mobil ini bisa menghubungi nomor WA kami yang ada tertera di layar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.